Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya hingga sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah, dan dengan izinnya pula berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan mengikuti gerak hati untuk datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Senin malam Selasa. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait masalah-masalah agama, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga kita berharap kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dari Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas mutu ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintahnya, baik Al-Quran maupun sunnah. Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa ada dasar, tanpa ada perintah. Apakah ibadah kita memang berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini banyak orang membuat amalan-amalan yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah, meski Rasul sudah terang-terangan menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, amal itu tertolak. Karena itu kita patut bersyukur hingga sampai saat ini kita istiqamah, tegak lurus, beribadah mendasarkan adakah perintah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan dalil, baik Al-Quran maupun sunnah. Selama tidak ada perintah, sebanyak apapun orang melakukan amalan itu, kita tidak tergiur melaksanakan. Kalaupun ada perintah, apakah yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Tidak mengada-adakan sesuatu yang baru, maka itulah jadi dasar pegangan kita. Nah, karena itu kita selalu memohon doa kehadirat Allah supaya kita tetap istiqamah, berpegang teguh, mendasarkan dalam beribadah. Karena kaidah usul fikihnya, segala bentuk ibadah dilarang kecuali apa-apa yang diperintahkan. Selama tidak ada perintah, sebanyak apapun orang mengerjakan amal itu, kita tidak perlu tergiur, tidak perlu iri hati. Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah karena melihat banyaknya orang melakukan satu amalan tanpa mau merujuk apakah amalan itu ada dasar atau perintahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini, ulun ingin bertolak dari surah Asy-Syam
ayat 8, 9 dan 10. Ayat itu berbunyi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakaraha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan dua jalan, fujur, kemaksiatan, keburukan, dan ketakwaan. Jadi hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah hamparkan dua jalan, kemaksiatan, keburukan, dan ketakwaan, kebaikan. Qad aflaha man dzakaraha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang memilih jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi hidup ini ditentukan oleh kita. Apa yang menentukan itu? Itulah yang namanya qalbu, hati. Kemana arah hati mendorong kita untuk melakukan satu perbuatan, pilihan, kebaikan, keburukan. Karena itu maka hadis Rasul menjelaskan kepada kita begitu besarnya peran hati. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mutghah ija salahat salahal jasadu kulluh wa ija pasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Inna fil jasadi mutghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ija salahat salahal jasadu kulluh, bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah orang itu. Sehatlah seluruh tubuh itu. Wa iya pasadat jasadu kulluh, bila segumpal daging itu sakit, rusak, cacat, maka sakit pula, rusak pula lah seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalb, itulah yang namanya hati, kalbu. Dan kita semuanya memiliki hati. Karena itu hati-hati dengan hati, ia menentukan nasib kita, baik buruk, takwa maksiat, ditentukan oleh hati. Karena tadi inna fil jasadi mudghah, setiap manusia memiliki segumpal daging. Bila ya baik baik, bila ya buruk ya buruk. Itulah namanya qalbu. Karena itu kita harus bisa menjaga hati. Jangan sampai hati kita sakit, apalagi mati. Jadi hati ini Bapak ada 3 kondisi. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Jangan sampai hati kita berada dalam kondisi hati yang sakit, apalagi mati. Kalau hati sudah sakit, orang susah menerima kebenaran Bapak. Apalagi kalau sudah hati yang mati. Dari manapun datangnya, sudah kada mau lagi menolak sudah kebenaran. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada walahum adabun alim bima kana yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada, dan Allah menambah penyakit itu. Maka bagi mereka ajab yang pedih. Berat ini Bapak menjaga hati ini. Kalau hati itu sudah sakit, berpotensi itu menjadi hati yang beku, dia mengeras, susah menerima kebenaran. Kalau begitu sudah Allah kunci, Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
Gisawatu walahum adzabun adzim. Coba Bapak. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Dikunci hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan ditutup penglihatan mereka. Dan bagi mereka itu azab yang sangat berat. Jadi pendengaran sudah dikunci, penglihatan sudah dikunci, mengunci hati, mengunci pendengaran, ditutup sudah di situ. Kalau ini terjadi, maka orang sudah tersesat, susah untuk kembali kepada yang benar. Jadi hati kalau sudah sakit, jangan sampai dia mati, segera dipulihkan agar dia sehat kembali. Kalau dia sudah mati, wah ini berat Bapak. Summum, buhmun, umyum, fahum, la yarji'un. Summum, buhmun, umyum, fahum, la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, dan mereka itu buta, sehingga mereka tidak bisa kembali. La yarji'un. Kayak apa ya, orangnya tuli kada mendengar. Nah jalan sini nang bujur tapi kada mendengar lagi. Bisu pula. Sini kita kada apa diri. Orangnya bisu. Buta pula. Bayangkan Mama. Summum, bukmun, umyum, fahum, la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta. La yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Itu kalau hati yang sudah dikunci, hati yang mati. Karena itu kita harus menjaga hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang sehat. Al-Quran menyebutnya dengan istilah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Dan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, qalbun salim, inilah nanti yang bisa berjumpa dengan Allah di saat semuanya kada ada gunanya lagi, di saat semuanya kada ada artinya lagi, di saat semuanya kada ada lagi manfaatnya. Yang berguna hanyalah qalbun salim. Itulah tadi Rasul, hati-hati dengan hati, itu menentukan nasib manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta. Sebanyak apapun orang memiliki harta itu, segudang apapun. Wala banun, tidak lagi manfaatnya anak-anak, secerdas apapun, sebanyak apapun diisi anak, tidak ada gunanya lagi. Lalu apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, bukan hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Hanya itu yang bermanfaat, yang berguna. Itulah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 8889, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi manfaatnya harta sebanyak apapun, tidak lagi manfaatnya anak-anak secerdas apapun, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Karena itu kita harus bisa menjaga jangan sampai hati kita terkontaminasi, tercemar dari beragam penyakit hati. Hati-hati dengan hati. Nah karena itu maka di dalam pengertian qalbun tadi, hati tadi, ini ada yang berbentuk fisik yang dilambangkan amor,
Itu hati biasa. Orang kedokteran menyebutnya liver. Salah satu saja fungsi liver tidak bekerja dengan baik, orang jatuh sakit secara fisik. Tapi kita memahami hati di sini dalam kalbun di sini dalam pengertian rohani, yang materi. Kalau yang materinya tadi itu urusan dokter penyakit dalam. Yang liver tadi itu, kita tidak punya kewenangan untuk mengupas itu karena bukan keahlian kita. Tapi yang mau kita jelajah hati dalam pengertian rohani. Karena di dalam jiwa kita ini di samping kalbun ada lagi nafs. Ujar kita nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu ialah salah satu organ rohani yang berperan besar menggerakkan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk, tergantung nafsu apa yang paling dominan, nafsu apa yang paling banyak, yang paling menonjol pada seseorang. Apakah nafsu al-mutmainnah, ataukah nafsu al-lawwamah, atau nafsu al-amaratu bisu? Itu yang mempengaruhi hati untuk menggerakkan suatu perbuatan. Apakah nafsul mutmainnah ataukah nafsul amaratu bisu? Apakah nafsu yang baik? Apakah nafsu yang jahat? Dalam diri kita ini ada itu apa? Dan kalau orang memiliki nafsul mutmainnah, orang ini cenderung untuk berbuat kebaikan. Rasa rugi amun kada sempat empat berjamaah. Nah, ini nafsul mutmainnah ini. Ya mungkin sesekali kita karena ada pekerjaan yang harus kita tinggalkan, kada sempat empat berjamaah. Hatinya nih rasa ada sesuatu yang hilang hari ini, sesuatu ini. Karena dia merasakan begitu besar manfaat kebaikan dalam berjamaah itu. Nah ini iya sudah ini sudah nafsul mutmainnah. Cenderung menolong orang, melihat orang, hati ini pernah pamaras, rasa kasihan. Ini nafsul mutmainnah. Tapi kalau berjamaah kah, kadakah, biasa aja. Atau terancak di rumah pulang seronganan, yang penting asal sembahyang aja, belum lagi. Nah kalau kayak sampean lah, hujan-hujan sedikit datang ke masjid, karena udah terbiasa, rasa kada nyaman. Walaupun statusnya sunat, tapi sunat muakkadah, sunat yang diberatkan. Bayangkan orang buta aja diperintah Rasulullah untuk ke masjid, apalagi kita yang sehat yang linjang-linjang berjalan. Hah? Orang buta, nah. Apakah kamu mendengar suara azan? Mendengar, sadar kamu ke masjid. Bayangkan, nang kita nang sehat yang ini nang linjang-linjang lusur-lusur kayak kolo kayak liar ini aja. Begitu dipanggil, kada heran-heran, belum lagi. Kita tingkatkan hati kita supaya memiliki nafsu al-mutmainnah. Cenderung berbuat baik, cenderung menolong orang. Jangan sampai hati kita tergolong ke dalam hati la maratu bisu, nang senang, arai, suka amun berbuat kejahatan. Bahimong itu harganya 15.000 aja, dasar ungu di orang kampung tuh. Ku jualnya 60.000, aku nih menukar. Himong, arai, kau mau ngolani orang, itu nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat. Berjualan daging, di bawahnya ada batu, himong, ada bariki batu di bawahnya. Itu nafsu yang jahat. Nafsu la amaratu bisu, senang, bahaba-haba lawan orang. Kau mau ngolani orang, ini dah lain. Yang kita hendak miliki adalah kalbun salim dan nafsul mutmainnah. Kalau ini kita miliki, Allah yang manggil kita masuk surganya Jannatun Naim. Allah yang manggil. Itulah yang di dalam surah Al-Fajr ayat 4 ayat terakhir dipanggil oleh Allah kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba Bapak dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu, hai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, mari kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang reda, dengan hati yang puas. Fadkhuli fi ibadi, mari masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Syaratnya qalbun salim, hati yang sehat, dan nafsul mutmainnah. Karena itu maka kita harus bisa pertama membersihkan hati. Dalam istilah bahasa lain tatahhur. Agama menyebutnya dengan tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa, mengangkat hati ini supaya menjadi suci, dibersihkan. Hati ini ditapas, dan mencucikan hati ini, menapas hati ini, karena dia materi, tentu tidak semudah menapas baju, kada semudah menapas salawar. Amun menapas baju, menapas salawarnya mana kita bapoko sabun sonleh aja pak enak gantung sabun sonleh, tapas sikatnya sikat sabut berasih. Biasalah pian tahu lah masih ada sabun sonleh bahari. Kami mahasiswa baik itu belakang ada berduit nukar saparapat, ada nilonnya set jadi batalon nilon itu pagat dapat saparapat sabun sonleh itu cap jabat tangan. Tahu ini ada lagi, ada lagi lah, ada lagi. Kakak-kakak milenial ini kadang ngerti yang sabun sonleh tak. Sonleh dulu jar, sonleh berarti kesalaman itu tak. Tapas sabun sonleh habis sudah sikat sabut aja. Amun pindah banyak karoh tukarakan belau, ada belau bahari. Oh ini kan bisa lagi orang berbelau. Berasih dapatnya belau itu pak. Bujur-bujur mengucap belau tuh halus-halus belaunya, randam kalau menjadi putih bersih. Itu menapas baju, mencuci baju. Kalau mencuci hati, tazkiyatun nafs, ini tidak semudah itu karena dia materi. Karena itu kita harus tahu apa penyakit hati yang sering masuk ke dalam hati-hati manusia. Penyakit hati yang paling berat, penyakit hati yang paling besar ialah kufur. Kalau ada keingkaran sedikit pun dalam hati kita terhadap hak Allah, berarti hati kita sedang sakit. Ada kekufuran terhadap hak Allah. Hak Allah itu hanya ada dua. Allah itu wajib diesahkan, tidak boleh dia didampingkan dengan sesuatu yang lain. Dan Allah itu wajib diibadati. La ma'budu illallah, tidak ada yang diibadati kecuali hanyalah Allah. Ini hak Allah. Sungguh pun Allah sendiri tidak berhajatlah dengan kita manusia ini. Seluruh isi alam ini taat beribadah kepada Allah, tidak menaikkan kewibawaan kekuasaan Allah. Allah tidak tergantung dengan makhluknya. Seluruh isi raya makhluk ini maksiat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Tapi kita sebagai makhluk Allah wajib mengesahkan Allah, jangan mendampingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian kita beribadah hanyalah kepada Allah. Karena apa? Karena semua ini Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Hak Allah. Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga kita, Allah yang mendidik kita. Semuanya terpulang kepada Allah, karena Allah lah yang menguasai. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya
wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah yang menguasainya. Apa ya kita ini, tidak ada apa-apanya. Kau berikan kekuasaan itu kepada siapa orang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada seorang kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada seorang kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu sumber kebaikan itu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang menguasai seluruh isi alam ini. Jadi kita ini kada ada apa-apanya. Allah yang maha besar kecillah manusia. Allah yang maha kaya miskinlah kita manusia. Allah yang maha kuat lemahlah kita manusia. Kita hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanyalah kekuatan dan daya Engkau ya Allah. Itu aja kita ini. Maka kalau begitu berarti hati kita kuat, sudah tidak terserang penyakit keingkaran terhadap Allah. Bapak, ingkar terhadap Allah bukan berarti tumbang ruat menyembah patung, tidak. Hati kita terkadang bisa mendampingkan sesuatu dengan yang lain, padahal itu hak Allah. Ulun kan sering contohkan, misalnya begini. Dalam hal rezeki, Allah sudah berfirman, wa ma min dabbatin wa man fil ardi ila Allah rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi ila Allah rizquha. Tidak ada yang makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberinya rezeki. Meski ulat yang ada dalam batu sekalipun sudah dijaminnya rezekinya oleh Allah. Sudah ada rezekinya, tinggal kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi Allah yang memiliki rezeki dan memberikan kepada kita. Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Jangan ada kita mengambil hak Allah di sini. Aku jangan hendak berubahnya mencari anu pulang berusaha nih. Asa kada nyaman lagi berjualan wah ini. Memfiksi buat jual nasi aja ramai orang banyaknya. Aku hendak berjual nasi kuning. Ayo aja kada apa-apa. Bagus berjual nasi kuning. Pakai orang masukan. Bujur-bujur nasi kuning, kuning janar. Jangan kuning kesumba. Kena orang mau makan nih, kenapa ada pahit ini? Sekalinya kasumba. Minggu kaina datang lagi orang. Masih mending mun kasumba, mun wantik bematian Bapak. Tahu lah wantik, kan tahu lagi ini wantik ini ada juga masih ada lah. Kami bahari kalau hendak main bal itu grup itu ada lagi orang wahina nang macam-macam. Mau wantik dulu, nukar baju kaos putih bawa wantik. Apa warnanya hijau kah? Mau wantik seorang, menjarang wantik itu. Wah ini kada ada lagi setelah orang kebuantik tinggal pesan aja keluar sablunan tuh ada lagi wah ini. Apalagi mau wantik mati Bapak orang. Jadi mun hendak berusaha, bujur-bujur berikhtiar. Kita ini wajib berikhtiar, tapi kada wajib berhasil. Hasilnya tergantung Allah. Rezeki kita ini Allah yang menentukan, tapi kita wajib berikhtiar. Tapi kada wajib berhasil. Berikhtiar dulu, hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal Allah. Ayo jangan mula nasi kuning, bujur-bujur kuning janar. Amun nang apik lagi kan sembarang jo nukar janar nih, cari janar nang sadang tuhannya sadang anumnya. Katuhaan kada bebanyu pulang. Amun masih anum lagi, mahong pulang, kada nyaman juga. Cari janar nang bujur-bujur sadang santannya. Ini ikhtiar kita nih, usaha kita nih, maksimal berusaha dulu. Ini lagi musim iwak rami harwan nih, gana-gana nih iris harwannya. Jangan sampai nasinya masih separuh lagi, uangnya sudah habis. Nambahin talu pulang orang, tak larangi jadinya, ganali irisannya. Amu hendak mula sambal apa jual bumbu rujak orang bahari itu, apa jual nambah apa itu, bujur-bujur lumbuknya lumbuk ampanan, lumbuk ambulu. Tahu lah piang lumbuk ampanan ambulu itu lumbuk nang paling bagus, paling nyaman itu sudah itu. Ada kawin lagi lumbuk ampanan tak? Mana orang nang berdagang pacarikinan? Ulun ni bahari berdagang pacarikinan.
Tahu benang urusan kelawak, tahu benang itu lumbuk tuh ya lumbuk ambulu lumbuk ampenan itu larang harganya itu. Buji-buji diulahkan, cari warungnya yang bagus, tempat parkirnya ini bagus, sudah maksimal, serahkan kepada Allah. Berapa kuliahan itu rezeki di tangan Allah. Jangan lagi pianta pengaruh, kita pengaruh. Ini berarti kamu aja kuliah kada dapat payu. Tuh nak betul orang sebelah situ, halus saja betul orang. Tapi kamu tahu lah batnya, betul tuh 3 buncu ada gambar. Cuma menghadapi gambar di kamu ini murah aja harganya. Ada apa dengan gambar? Kalau kita timbul keyakinan bahwa dengan memasang gambar itu lalu orang bejur datang ke situ, hati-hati dengan hati. Jangan-jangan masuk sudah unsur kesirikan, kita melepaskan hak Allah. Jadi kalau kita betul-betul berikhtiar, serahkan kepada Allah. Kesembuhan penyakit bukan dokter, bukan obat. Dokter dan obat itu hanya sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tapi kita wajib ke dokter, kita wajib minum obat. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Kita wajib berusaha berikhtiar ke dokter beli obat. Jangan sampai hati kita, aku aja 4 kali sudah ke dokter itu, kadang mau ampihakan itu tuh, aku kesini sekali aja, ini harbanannya. Hati-hati Bapak, hati-hati. Yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan dokter, tapi Allah. Obat dan dokter sarana kita untuk mendapat kesembuhan dari Allah. Orang sama-sama kena COVID di rumah sakit yang sama, sekamarnya sama, dirawat oleh dokter yang sama, minum obat yang sama, cara minumnya sama. Nang dihigau ulun yang meninggal, ulun masih selamat, alhamdulillah. Allah yang menentukan umur, bukan dokter. Padahal sama penyakitnya, sama COVID, dirawat oleh dokter yang sama, rumah sakit yang sama, sakamar pulang sama, dirawat, cara minumnya sama. Tapi yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Urusan hidup dan mati urusan Allah. Ini mantap sudah kita. Nah, lalu penyakit hati yang kedua yang sering merenggut, menyerang hati-hati manusia, apa yang disebut dengan dengki. Al-Quran menyebutnya dengan hasad. Kalau iri masih bagus, iri. Kalau iri itu orang senang melihat orang lain mendapat nikmat rahmat dari Allah melebihi daripadanya, bersyukur dan mudah-mudahan ia dapat kayak itu juga. Tapi hatinya tetap senang. Baik, itu memotivasi kita. Tapi kalau dengki Bapak, dia sudah bermuara dari ketidaksenangan. Tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat rahmat dari Allah yang melebihi daripadanya dan berusaha untuk menggagalkannya. Itu dengki. Kada ketujuh melihat orang senang. SMS sudah kanak-kanak ini, senang melihat orang sakit, sakit hati melihat orang senang. Nah itu. Tetangga mau ulah rumah nanyar ini, timbul dengki, sakit hatinya. Di mana kaji itu kuliahan duit, padahal lakinya tuh pakai rendah aja, bisa korupsi itu. Amunnya kada bujur, timbul fitnah karena ada kedengkian. Sebelah sini beli mobil baru, ini anak ada nyaman guring. Aduh, nang punya mobil malah mengakar karo. Seorang sakit hati. Kalau penyakit dengki ini Bapak Ibu tidak hilang, lama kelamaan ia bermuara dari penyakit batin, lawas-lawas ia bisa menjadi penyakit fisik Bapak. Lambungnya, asal lambungnya naik, mahnya bertambah, vertigonya bertambah, lalu garing mata tarusan. Kali dia kada nyaman melihat orang nyaman, garing, sakit hati. Dan dokter susah menyembuhkannya karena kada kawa dilihat, kada terdeteksi apa gerang penyakitnya. Nih 2-3 hari diberi obat ampe datang pulang. Karena di sini kada nyaman melihat orang nyaman.
mahnya naik, asam lambungnya naik, vertigonya bertambah, lalu macam-macam penyakit bermunculan. Dokter susah menyembuhkannya karena ia bermuara dari penyakit batin. Kalau penyakit fisik nyaman diobati. Lu sering contohkan, kita nih luka nih, manu tajak nih luka batis, bederahan, gampang bapak, cariakan yudium, bahari yudium, wah ini apa caranya, carikan sopirtos, bahari sopirtos pakai orang malikir lampu strongkeng, ujar wah ini apa, amoniak apa tuh, betadin macam-macam itu, alkoholnya, kadada sopirtos carikan minyak gas, kasayakan. Kadada juga minyak gas kadada spiritus kadada yudium kadada, turun ke rumah, patahkan batang keladi, bisa lebih batang keladi, ada buihnya itu, bismillah kesayakan, ampe. Itu penyakit fisik. Tapi kalau batin berat bapak, kejahatan yang pertama kali terjadi di langit karena dengki. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam meski itu perintah Allah, karena ia merasa dengki, ia merasa hebat, ia diciptakan dari api, sebenarnya Adam diciptakan dari tanah. Kejahatan yang pertama kali terjadi di bumi Allah ini karena dengki bapak. Bagaimana peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, anak Adam yang pertama, karena Qabil merasa dengki iri dengan Habil. Jadi dengki ini bisa merambat siapa saja, karena rasa nyaman tadi sudah. Ini sama-sama datang mulai kampung nih, sekolah ke Banjar, kuliah ke Banjar, sarumah pulang, kada sarumah lagi sakamar guring pulang, kada sakamar lagi sakalambu, bahari ada kalambu ini kada lagi lah, sakamar sakalambu pulang guring. Tapi yang satu dapat rank, yang satu dapat beasiswa, dapat ini, timbul rasa dengki nang kawan sakalambu tadi. Itu jam tahulah aku menukar buku, abangnya itu miskin, di diriku indah lagi makan buku, udahannya kada pintar lagi. Iri bapak. Ini karena dengki. Nah karena itu maka kita disuruh untuk menghilangkan penyakit dengki ini dengan cara rancak-rancak membaca surah Al-Falaq. Hafal kita semua itu sudah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rancak-rancak kita membaca surah Al-Falaq. Kalau bisa gampir dengan kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Rabbku yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, berlindung dari kejahatan makhluk, wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kejahatan malam bila ia tiba gelap gulita, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir bila ia meniupkan dari buhul-buhulnya, dan yang keempat wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Bayangkan bapak, di dalam Al-Quran disebutkan itu karena dengki ini berat. Lebih bagus lagi diikuti dengan doa. Handap aja doanya ini, mudahan kita bisa membaca doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bagus ini bapak dibaca. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami, wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tumbuhkan sedikit pun dalam hati kami, fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, engkau maha penyantun lagi maha penyayang.
Karena dengki ini berat Bapak, sehingga dimintakan kita untuk berlindung dari 4 kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan para pendengki, yang itu ada di dalam surah Al-Falaq. Dan yang kedua, kita disuruh banyak-banyak memohon doa kepada Allah dengan doa supaya terhindar dari para pendengki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membersihkan hati kita, sehingga hati kita hati yang bersih, hati yang sehat, qalbun salim, dan menumbuhkan nafsu kita nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, sehingga kita dipanggil oleh Allah masuk surganya Jannatun Naim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.